wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sagitan NIM 210861011 dengan mata kuliah Filsafat Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui dan memahami dualisme dalam olahraga. Yang pertama yaitu adalah pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam perdagangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang berkaitan dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang tidak bisa didefinisikan atau dijelaskan dengan fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kecerdasan dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dia adalah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa dan raga dalam bentuk yang ada sekarang. Dualisme bertentangan dengan berbagai jenis monisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Substansi dualisme bertentangan dengan semua jenis materialisme, tetapi dualisme properti dapat dianggap sejenis materialisme emergen, sehingga akan hanya bertentangan dengan materialisme non-emergen. Dualisme adalah ajaran atau aliran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat material dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi. Berhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah terdapat dalam diri manusia. Konsep dualisme adalah perbedaan antara bangsa kaya dan miskin, perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pengertian dualisme itu sendiri dapat diartikan sebagai adanya dua sistem yang sangat berbeda, dan kedua-duanya wujud secara berdampingan. Jenis-jenis dualisme yang pertama adalah dualisme substansi. Dualisme substansi berpendapat bahwa pemikiran adalah substansi yang berdiri sendiri. Mental tidak memiliki perluasan dalam ruang, dan materi tidak dapat berpikir. Yang kedua yaitu adalah dualisme properti. Dualisme properti menyatakan bahwa pikiran adalah sekelompok properti independen yang muncul dari otak, tetapi itu bukanlah substansi yang berbeda. Ada 4 jenis utama dualisme properti. Yang pertama adalah interpraksionisme, yaitu dualisme properti yang memungkinkan penyebab mental dapat menghasilkan efek material dan sebaliknya. Yang kedua yaitu adalah okasionalisme yang menegaskan bahwa dasar material dari interaksi antara material dan imaterial adalah tidak mungkin, dan bahwa interaksi tersebut benar-benar disebabkan oleh campur tangan Tuhan pada setiap kesempatan individu. Yang ketiga yaitu adalah paralelisme. Paralelisme berpendapat bahwa penyebab mental hanya memiliki efek mental dan penyebab fisik hanya memiliki efek fisik. Tetapi Tuhan telah menciptakan harmoni yang lebih ditetapkan sebelumnya, sehingga tampak seolah-olah peristiwa fisik dan mental sepenuhnya independen, penyebab dan disebabkan oleh satu sama lain. Yang keempat
adalah epifenomenalisme, yang menyatakan bahwa peristiwa mental bersifat causal inverse. Peristiwa fisik dapat menyebabkan peristiwa fisik lainnya, dan peristiwa fisik dapat menyebabkan peristiwa mental. Tetapi peristiwa mental tidak dapat menyebabkan apapun, karena peristiwa tersebut hanya produk sampingan yang secara kausal dari peristiwa fisik yang terjadi di otak. Lanjut, yang ketiga itu adalah dualisme predikat. Berpendapat bahwa lebih dari satu predikat diperlukan untuk memahami dunia, dan bahwa pengalaman psikologis yang kita alami tidak dapat dideskripsikan ulang dalam istilah predikat fisik dari alam. Yang keempat yaitu adalah dualisme epistemologis. Dualisme epistemologis adalah pandangan dari epistemologi bahwa dunia yang kita lihat dalam pengalaman sadar bukanlah dunia nyata itu sendiri, tetapi hanya replika realitas virtual miniatur dari dunia itu dalam representasi internal. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu pengertian dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga Indonesia, arbitrase, dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang melibatkan para atlet. Dualisme ini dinilai tidak efektif dan efisien. Akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan arbitrase yang secara khusus mengenai sengketa olahraga di Indonesia. Demikianlah materi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.